Nats buat kita diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai yang ke-26. Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kiren yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema buat kita hari ini adalah Kristen sebagai identitas diri. Kristen sebagai identitas diri. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nats kita yang tadi ayatnya 26b. Kata Kristen yang di dalam bahasa Yunani disebut Kristianos hanya ditulis 3 kali di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama ditulis di dalam Kisah Para Rasul 11 ayatnya yang ke-26 yang kita dengarkan tadi. Yang kedua, Kisah Para Rasul ayatnya ke-26, Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-28. Dan yang terakhir adalah di 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-16. Hanya 3 kali Kristen disebut di dalam Perjanjian Baru. Kata Kristen pada mulanya adalah sebutan khusus dan spesial bagi para pengikut Kristus yang telah menyaksikan kualitas hidup seperti Kristus. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Saat ini kekristenan seolah kehilangan makna yang sesungguhnya. Terkadang orang memakai kalung salib, memasang stiker atau ayat-ayat Alkitab di kaca mobilnya, dan lain-lain. Sepertinya dia adalah seorang Kristen yang baik. Namun di jalanan tiba-tiba aja dia menyalip. Tiba-tiba ada orang yang menyalip kendaraannya di jalanan, dan lalu dia marah-marah dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas yang sebagai orang Kristen yang mengenal kasih. Memasang gambar Yesus di rumah, ruang tamu, serta gambar perjamuan kudus. Namun kita tidak mengenal tetangga yang di kiri atau di kanan. Juga orang menjadi eksklusif di dalam bertetangga karena perbedaan status yang kita miliki. Perbuatan hidup kita tidak meneladani Yesus Kristus yang rendah hati dan saling mengasihi. Suka tidak suka itulah cermin kebanyakan orang Kristen masa kini. Kita harus banyak membaca Alkitab supaya kita bisa meniru dan meneladani ajaran Kristus. Karena ajaran Kristus adalah pedoman hidup dan bekal untuk dapat tempat di Yerusalem baru atau surga kelak.
Dan ajaran Yesus itu tidak akan usang dan kekal sampai akhir zaman. Mari kita periksa diri kita masing-masing. Adakah kita punya Alkitab pribadi yang setiap saat bisa kita baca? Saat ini orang tidak malu jika tidak punya Alkitab pribadinya. Namun saat ini orang tua atau orang sangat tua pun, orang-orang muda hingga anak-anak, sepertinya wajib mempunyai handphone atau HP atau gadget, HP pintar. Orang akan malu jika dia tidak punya HP, tetapi tidak malu jika tidak punya Bible atau Alkitab sebagai tuntunan hidupnya. Mungkin kita bisa berdalih ataupun berdalil, kan di dalam HP atau gadget juga ada aplikasi Alkitab, bahkan lengkap dengan kidung rohani atau nyanyian rohani. Juga renungan-renungan lainnya ada di dalamnya. Benar juga ya, semua ada di sana, semua lengkap dengan aplikasinya masing-masing. Namanya juga HP pintar. Lalu apa yang salah di sana? Memang tidak ada yang salah di sana. Mungkin otak dan hati kita lah yang salah memandang dan menggunakan HP ini. Yang pertama, bukankah pemberitaan Injil dalam Alkitab itu lebih besar dari dunia ini? Apalagi cuma HP yang besarnya cuma segenggam tangan itu. Seharusnya lah HP atau gadget itu cuma satu titik atau iota saja dalam kuasa Alkitab. Malah kita memandangnya terbalik. Yang kedua, yang diminta buat kita, janganlah HP itu atau gadget itu menguasai pikiran kita. Biarkanlah Alkitab yang tertulis di aplikasi itu bisa menguasai HP itu sendiri, bukan sebaliknya. Setidaknya ingatlah mendownload aplikasi Alkitab atau Bible di HP-mu supaya kamu bisa membacanya setiap saat kamu perlukan. Lalu mulailah membuat perimbangan di dalam penggunaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus, kita Yesus Kristus. Kehidupan orang Kristen yang normal yaitu adalah kehidupan yang terus bertumbuh secara rohani. Artinya hidup Kristen adalah hidup yang terus berproses, dinamis, bergerak maju, dan tidak statis. Kehidupan rohani orang percaya seharusnya seperti pohon zaitun, jenis pohon yang dapat bertahan hidup ribuan tahun lamanya. Ini berbicara tentang kesetiaan kita mengiring Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ditulis dalam Wahyu 2 ayatnya yang ke-10b. Semakin kita setia kepada Tuhan, semakin kita melekat kepadanya. Dan semakin kita beroleh kekuatan untuk menghadapi angin, badai, dan gelombang kehidupan ini. Maka jadilah sebagai pohon zaitun yang tertanam di rumah Tuhan, yang sekali tertanam akan hidup selama-lamanya. Karena akar zaitun juga sangat kuat, sehingga tidak mudah tercabut atau dicabut ataupun dipindahkan. Pohon zaitun juga menghasilkan minyak, namanya minyak zaitun, yang dipakai mengurapi raja-raja saat itu dan untuk keperluan sehari-hari lainnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada awal kekristenan datang di tanah Batak pada era Nomensen dan lain-lainnya. Mereka pertama-tama memulai pemberitaan firman di Sipirok sekitar tahun 1800-an.
Sangat nyata kehidupan orang Spirok saat itu dibanding dengan kampung-kampung lainnya seperti Selindung, Siborong-Borong, atau Balige, dan kampung-kampung lainnya. Rakyatnya kelihatan lebih damai, kehidupan lebih tertata, bahasa mereka lebih tertib dan enak didengar telinga, sehingga Spirok saat itu menjelma jadi pusat perdagangan. Melihat kemajuan yang nyata dari kekristenan di Spirok saat itu, maka kampung-kampung lainnya berlomba-lomba meminta penginjilan ke misionaris saat itu. Itulah yang mempercepat penyebaran agama Kristen saat itu di tanah Batak. Walau di kemudian pusat kekristenan beralih atau pindah ke Tarutung hingga saat ini, khususnya bagi Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP. Sebagaimana disebut terdahulu bahwa hidup Kristen adalah hidup yang terus berproses, dinamis, bergerak maju, dan tidak statis. Artinya, hidup orang Kristen adalah hidup yang harus menghasilkan buah yang baik yang dapat dinikmati banyak orang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang Kristen adalah bagai pelita yang siap menerangi sekelilingnya tanpa membedakan siapa saja yang ada di sekitarnya. Dan dia tetap berkilau bercahaya walau ditempatkan di atas bukit nan jauh di sana. Orang yang memandangnya tetap akan tahu bahwa itu adalah pelita. Itulah makna kekristenan. Sebagai pengikut Kristus, sudah selayaknya kita meneladani Tuhan Yesus yang menempatkan kehendak Bapa sebagai yang terutama. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyempurnakan renungan ini di dalam hidup kita hari ini. Amin.